Halo Shalom, selamat sore, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati dalam damai, dalam kasih sayang Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Shalom, eh Shalom Santi, Shalom Tuhan Yesus memberkati dalam damai sejahtera Tuhan ya. Santi bersama keluarga di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Semua di dalam kasih sayangnya Tuhan. Sama Ibu Ritawati, Shalom Ibu Ritawati. Damai Tuhan menyertai Ibu beserta dengan keluarga. Kasih sayang Tuhan menyertai Ibu ya. Di dalam damai, anugerah, kemurahan, kasih sayang Tuhan. Selamat beribadah. Ibu Ayuli Haryanto juga, Shalom, selamat sore, apa kabar? Damai Tuhan menyertai Ibu Ayuli Haryanto bersama Pak Dedi, bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, cucu, menantu diberkati oleh Tuhan. Ibu Riniwati juga, Shalom Ibu, damai sejahtera Tuhan ya menyertai Ibu ya. Dalam sukacita, damainya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas ya suara saya ya? Bentar. Baik, apa suaranya terdengar jelas? Baik, Shalom. Shalom. Terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, haleluya. Semua karena kasih sayang kemurahan Tuhan yang sudah kita terima, semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Haleluya. Pak Gembala, Shalom Pak Gembala. Damai Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai Bapak dan Ibu di dalam penyertaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang heran, luar biasa. Tuhan menyertai Bapak dan Ibu Gembala selalu sehat, bahagia, penuh kuasa Tuhan, penuh hadirat Tuhan, penuh anugerah rahmat Tuhan. Anak cucu menantu dari Bapak Ibu Gembala disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Shalom juga kami ucapkan untuk Ci Ayun. Halo Shalom Ci Ayun. Mau memberkati. Saya sapa juga Pak Santo. Hai Pak Santo. Kalau Pak Santo, Ci Ayun, mungkin di situ ada Kelvin. Saya sapa dan saya ajak Shalom, Tuhan memberkati. Saya juga ucapkan buat Clara. Shalom Clara. Hai apa kabar Clara? Damai sejahtera Tuhan. Di sini ada Ciuni mengucapkan salam buat Clara. Ciuni mendoakan kamu ya Clara ya, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Clara diberkati Tuhan juga. Ya, bukan satu kebetulan jika Clara ada dan mendengarkan suara kami pada hari ini. Tuhan Yesus mengasihi Clara. Haleluya. Saya juga percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Anak cucu menantu kita disertai Tuhan. Kita disertai Tuhan di dalam anugerah Tuhan yang heran. Anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Haleluya. Beberapa menit lagi kita akan melaksanakan ibadah. Bapak Ibu bisa bersiap-siap. Dan saya percaya bahwa saat kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Dan juga pada sore hari ini kita sudah siapkan slide-nya. Bapak Ibu bisa ikut bernyanyi, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Karena kita percaya pada saat sore hari ini dimanapun kita berada, ketika kita menaikkan suara kita, menaikkan pujian kita buat Tuhan, Tuhan yang di surga mendengar kita sekalian. Haleluya. Shalom juga buat Pak Hermanus. Pak Hermanus, apa kabar? Tuhan menyertai Bapak di dalam anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Menyertai Bapak dan keluarga ya, di dalam kasih sayang Tuhan. Senantiasa kebaikan Tuhan. Shalom juga buat Pak Hosea, Civera, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan kami pada sore hari ini, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan mengasihi kita sekalian. Haleluya. Mari persiapkan hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Sekali lagi di dalam ibadah online ini, Bapak Ibu tetap diajak untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Tetap menyanjung Tuhan tinggi. Mari bersama-sama menyanyi. Mari bersama-sama naikkan pujian. Teksnya sudah ada, kami sudah siapkan. Mari sama-sama tinggikan Tuhan, mari sama-sama agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan salam juga bagi Anda yang bersama-sama dengan kami tetapi tidak melalui jalur login ke dalam Facebook, tidak masalah, tetapi Anda bisa masuk menyaksikan acara ini
Jika ada bersama-sama dengan kita, halo shalom buat Ibu Pemalayanti, Cimomo yang ada di Bali. Tuhan memberkati ya, damai sejahtera Tuhan. Damai Tuhan menyertai. Saya percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan hadir dimanapun kita berada. Kita memanggil namanya, kita menyebutnya, dan Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Saya juga ucapkan salam kepada Ibu Yulia Nurmala. Hai Ibu Yulia Nurmala. Damai Tuhan menyertai Ibu. Kasih sayang Tuhan menyertai Ibu ya. Bersama dengan Pak Tarmin, bersama dengan Marcella di dalam anugerah Tuhan. Selalu sukacita ya. Selalu di dalam Tuhan ya. Selalu di dalam penyertaan Tuhan yang heran. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap penuh pada Tuhan. Saya juga percaya bahwa Tuhan mengasihi keluarga-keluarga kita. Saya juga percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga kita. Amin. Saya mengamenkan perkataan ini. Jadi Bapak Ibu yang mendengar perkataan ini, aminkan. Percaya bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya sesuatu hal buat keluarga kita. Dan inilah semua kebaikan, kemurahan Tuhan. Haleluya. Shalom buat Ci Marcelina Nelly. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati Cici ya. Di dalam kesehatan, anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Cici bersama Koryadi di dalam kasih sayang Tuhan. Bersama dengan anak-anak Stephen dan Evelyn. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ya. Kalau ada mereka sampaikan salam ya. Hai Evelyn, hai Stephen. Hai Pak Riyadi, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan. Pak Victor, shalom Pak Victor. Tuhan memberkati Pak Victor ya. Haleluya. Tuhan memberkati Ibu Icu. Tuhan memberkati, diberikan damai, sukacita, kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kita sekalian ya. Anak cucu menantu disertai oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang di sini mau melihat anak cucu menantunya di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan, di dalam kemurahan-kemurahannya Tuhan, di dalam kebaikan-kebaikannya Tuhan. Haleluya. Pada sore hari ini, mari arahkan hati kita mencari Tuhan lebih sungguh, rindu, haus akan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mendapatkannya. Salam juga buat Oma Susianti Tamsir. Hai, apa kabar? Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Tadi pagi kita sudah jumpa dan saya percaya Oma haus rindu mengasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan dan dikuatkan kembali. Oma yang takut akan Tuhan, membawa berkat damai sejahtera bagi keluarga ini. Anak cucu menantu dari Ibu Cunyo diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan saya percaya mereka adalah orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya dari setiap kita sudah mempersiapkan diri kita. Mari kita puji Tuhan dan muliakan Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita minta penyertaan Tuhan. Bapa, mari pada sore hari ini Tuhan, kami kuatkan dan teguhkan hati kami, bersekutu bersama-sama mencari wajah Tuhan. Mari Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari pada sore hari ini dikuduskanlah setiap apa yang kami naikkan, pujikan, dan kami percaya boleh menjadi satu persembahan yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biar pada sore hari ini hati kami boleh terarah pada Tuhan, dan kami percaya bukan satu ibadah yang biasa-biasa saja, bukan hanya sekedar acara live streaming yang biasa-biasa saja, tetapi di dalamnya ada kuasa dan hadirat Tuhan yang dinyatakan. Kami merasakan kasih sayang Tuhan. Ibadah ini penuh dengan terobosan Tuhan. Ibadah ini akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya di dalam kuasa-Mu Tuhan. Ibadah ini kami minta Tuhan tabiskan di dalam nama-Mu. Dan kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Naikkan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, mari nyanyi bersama saya, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Oh, bersama-Mu Bapa, ya, ku lewati semua. Sama-sama, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sembah, mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Anugerahnya besar, anugerahnya heran. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan Tuhan. Haleluya. 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 Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Katakan heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami sambut kebenaran firman Tuhan dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dan kami mau ambil firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya pertolongan ada daripada Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami pada sore hari ini. Biar kebenaran itu boleh kami terima, dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami diajak Tuhan untuk semakin bertambah. Haleluya, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Baik-baik saja dalam berkat, kasih sayang, penyertaan Tuhan. Haleluya. Hari ini tanggal 9 Januari 2022.
kita sudah berjalan 9 hari di tahun 2022. Saya percaya dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Sekali lagi, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan melangkahlah, berjalanlah bersama Tuhan. Karena Dia yang pimpin kita. Nah, di bulan Januari ini kita punya tema yang namanya semakin bertambah. Yuk belajar, cari tahu apa maksud dan rencana Tuhan supaya Tuhan mengajak kita semakin bertambah. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan pada sore hari ini dan biar menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah masuk di dalam khotbah ini. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa semakin bertambah itu adalah satu yang Tuhan berikan sama kita. Ini bukan hanya sekedar sesuatu yang tiba-tiba saja, tetapi Tuhan sudah merancangkan untuk kita sekalian untuk semakin bertambah. Bukan pada waktu zaman Yesus, tetapi pada waktu awal bumi dijadikan, jadi Taman Eden, manusia ada di situ, dan inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Semakin bertambah adalah firman. Haleluya. Semakin bertambah bukan semua slogan-slogan yang kita katakan, tetapi ini adalah firman. Kalau firman itu dia punya kekuatan, firman itu adalah Allah sendiri. Ketika Tuhan yang berkata, dan saya mau meresponi bahwa itu adalah firman Allah. Tuhan mau mengajak kita loh, supaya kita naik ke atas. Tuhan mau mengajak kita loh, supaya kita beranjak. Mengalami apa? Mengalami kasih Tuhan tentunya. Yuk buka dulu Alkitab kita, supaya kita semakin paham, mengerti. Di dalam Kejadian 1, buka Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Begini firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, saya mau garis bawahi kata ini dulu. Allah berfirman kepada mereka. Ya, kita dapatin yang di poin pertama ini ada kata tulisan Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin bertambah bukan ada di tengah-tengah kehidupan ketika terjadi satu tren. Tetapi ketahuilah bahwa semakin bertambah adalah firman Tuhan. Saya meyakini dan gereja GBI Mangga Besar, ayo sama-sama belajar bahwa semakin bertambah adalah perintah Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah Tuhan cabut, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menganulir, Tuhan tidak pernah membatalkan, tetapi Tuhan mengiyakan dan mengaminkan dan melaksanakannya. Sebagian perkataannya sudah digenapi. Dan hari ini Bapak Ibu, ketika kita membaca firman ini dengan jelas, Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Yaitu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, atau Allah menugaskan kepada Adam dan Hawa yang sudah diberkati Tuhan ini. Jadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita punya tugas. Kalau di gereja saya bilang katakan gini, amin. Katakan sama sebelah kiri kanannya, kita punya tugas. Wah, ternyata kita sedang online Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, perhatikan bahwa Allah berfirman dengan kata, dia bilang seperti ini kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Semakin bertambah adalah firman. Dan ini diucapkan pada waktu awal-awal dunia dijadikan. Awal-awal ketika manusia mengisi Taman Eden. Jadi sesuatu yang Tuhan rancangkan. Saya mau sampaikan di depan sini bahwa Allah serius dan fokus supaya kita bertambah. Tentu bertambah di dalam kasih anugerah Tuhan. Bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertambah di dalam namanya iman. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan ajak manusia supaya bertambah. Poin yang pertama, seperti yang kita mau bahas pada sore hari ini, bahwa bukan hanya dua, bukan hanya Adam, bukan hanya Hawa. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan ini, Tuhan menyampaikan supaya apa? Bertambah dalam jumlah dan bermultiplikasi. Jika hari ini kita stuck di sini saja, Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya bukan hanya dua, bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi dengan jelas
Firman Tuhan bilang seperti beranak cuculah dan bertambah banyak. Tuhan mau supaya saya, Tuhan mau supaya Anda juga bertambah di dalam jumlah dan fokus pada multiplikasi. Bertambah. Perkalian. Dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8. Bertambah dan bertambah dan bertambah. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan hanya diam di tempat, tetapi mulai melangkah bertambah. Dan saya yakin bahwa ketika Tuhan berkata seperti ini, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Taman Eden yang Tuhan sudah ciptakan, tanaman-tanaman yang ada di dalamnya, pasti dan sanggup akan menutup semua kebutuhan dari anak cucu Adam dan Hawa jika mereka tidak jatuh di dalam dosa. Sangat amat cukup dan bahkan berkelimpahan. Kalau Tuhan sudah perintahkan berarti ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Dan saya dan saudara pada sore hari ini harus meyakini dan meresponi dengan firman Tuhan dengan segala hal positif. Bahwa ketika Tuhan mau supaya kita bertambah untuk yang namanya dalam jumlah dan bermultiplikasi, Tuhan sudah siapkan kepada kita segala sesuatu hal yang menjadi pendukung kita. Amin. Dan saya sangat meyakini ini Bapak Ibu. Tuhan sudah siapkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi juga dikuatkan oleh hamba Tuhan yang namanya Pendeta Muda Alexander Selan. Sekarang nama PDM ini di GBI dibilang Pendeta Madya. Tapi kita masih sering bilang pendeta muda. Padahal PDM itu sudah diganti namanya Pendeta Madya. Oh ya, PDP pun jadi Pendeta Pratama. Bukan pendeta pembantu lagi ya, Pendeta Pratama. Kami juga udah mulai mensosialisasikan dan kami juga mulai melatih. Ya, nah tadi pagi dibilang seperti ini, bertambah itu adalah tentang jiwa-jiwa. Berarti gereja juga harus membuka dirinya supaya kasih Kristus dapat disalurkan dan kasih Kristus dapat diterima. Tentu kalau kita berdomisili di Mangga Besar, di Taman Sari, GBI Mangga Besar harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar situ. Harus menjadi terang bagi keluarga-keluarga di tempat itu. Bertambah. Dan ingat, ini perintah Tuhan. Tuhan berfirman, buat saya, buat Anda sekalian. Hari ini Tuhan bilang gini, bertambahlah, beranak cuculah, dan bertambah banyak. Tuhan sudah menyediakan. Jadi di dalamnya pasti sudah tidak ada yang namanya, pasti ada di dalamnya yang namanya gini, jangan kamu khawatir. Amin. Jangan kamu khawatir. Dan saya memperkatakan sekali lagi, jangan kamu khawatir. Tuhan memperkatakan jangan kamu khawatir dan mengajarkan tentang hal kekhawatiran. Ayo, mari kita bertambah. Dalam hal apa? Pengalaman akan Tuhan dalam iman, di dalam kasih, multiplikasi. Jadi hari ini punya kasih, besok dimultiplikasi lagi. Belajar yang namanya mengampuni, bertambah lagi mengampuninya, bertambah lagi cinta Tuhannya. Di situ Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, apa saya yang sudah tua ini, apa yang udah lanjut ini harus punya anak lagi, harus bercucu lagi. Harus bercucu mah bisa ya, harus beranak lagi. Ayo kita ngambil satu pengertian bahwa bertambah adalah multiplikasi. Jika hari ini Anda bisa mengasihi, bertambahlah mengasihi. Bila Anda bisa mengampuni, ajarkan itu mengampuni lebih lagi. Jika Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi, bertambah-tambah lagi. Bertambah-tambah lagi. Beranak cucu artinya apa? Orang-orang di sekitarmu juga mengalami kebaikan Tuhan dan mereka juga bisa melihat engkau menjadi saksi Tuhan. Dan mereka juga melihat, oh, meniru perbuatan kita tentang apa? Tentang yang namanya kebaikan. Meniru tentang perbuatan kita yang tentang namanya kasih. Disitulah adalah namanya kebaikan dan kemurahan. Poin yang pertama adalah jumlah dan multiplikasi. Bertambah yang kedua, apa yang kita bisa pelajari pada sore hari ini? Mari buka Alkitab kita. Tetap di dalam Kejadian, tapi kita beranjak ke dalam Kejadian 12. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1. Tentang yang namanya Abram dipanggil Allah. Dulu namanya Abram. Dan sekarang bernama Abraham. Yuk kita baca sama-sama. Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan. Ayat 1 ya. Berfirmanlah Tuhan. Tadi di poin pertama kita juga mendengar kata berfirmanlah Tuhan. Di poin yang kedua ini kita juga menemukan Tuhan sendiri yang berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Di ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Anda bisa baca di ayat kelanjutannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapati bahwa Tuhan tetap berfirman. Jadi bertambah ini semakin bertambah bukan hanya miliknya Adam dan Hawa pada waktu itu. Tuhan juga melakukan kasih sayangnya kepada Abram. Dan dia melakukan apa? Firman. Sesuatu firman yang tidak pernah dicabut kembali, dianulir atau dibatalkan, tetapi digenapi. Apa yang kita bisa pelajari pada hari ini? Yang kita bisa pelajari hari ini, ayo perbanyak dan perkuat yang namanya apa Bapak Ibu? Hidup seharusnya tidak terlepas dari namanya firman Tuhan. Dua poin yang kita dapat di sini ada kata firman, ada firman. Ada firman berarti tidak bisa hidup kita terlepas oleh firman. Dan hari ini saya juga mau bicara kepada kita sekalian. Ayo gemar untuk merenungkan. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab dari kirimannya orang yang mungkin ada di sosmed, entah itu di WA group atau di mana, hanya sepotong ayat saja. Tapi kita harus buka Alkitab fisik kita dan kita mulai merenungkan firman Tuhan karena di situ ada kebenaran firman Tuhan. Ayo baca lagi, balik lagi ke Alkitab. Dan tahun ini ayo baca Alkitabmu dengan sungguh-sungguh dan renungkan firman Tuhan dan kebenarannya, maka engkau akan mendapatkan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Apa yang bisa dipelajari dari sini di poin yang kedua? Di dalam Kejadian 12 ayat 1. Bahwa saya mendapatkan bahwa perintah bertambah juga di dalam kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abram pada waktu itu dia masih muda, tapi dia sudah berkeluarga, dia belum punya istri. Bapak Ibu perhatikan bahwa Abram dipanggil oleh Tuhan supaya apa? Dia pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya dan dari rumah ayah ibunya, dari rumah bapaknya ke negeri yang kuutus, Tuhan utus kepadanya. Jika Abraham tetap di situ, Abraham akan menjadi seperti itu. Abram akan menjadi itu seperti selamanya. Abram pada waktu itu tidak akan pernah dikenal orang, tidak akan pernah namanya termasyhur, tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan, tidak akan pernah menerima berkat yang besar jika dia di situ. Saya mau sampaikan di poin yang kedua ini. Kalau di poin yang pertama tadi adalah jumlah dan kualitas multiplikasi, jumlah dan multiplikasi. Di poin yang kedua adalah perintah untuk bertambah dalam kuasa. Saya mau sampaikan bahwa Abram pada waktu itu hanya memiliki kekuasaan, power ya di daerah situ. Boleh dibilang ya di rumah bapaknya dia memiliki kuasa, dia memiliki di situ saja. Di tempat anak saudaranya dia memiliki kuasanya di situ saja. Tetapi ketika dia menerima firman dan kebenaran ini bahwa Tuhan bilang ini, pergilah dari negerimu. Pergi ke tempat yang jauh, tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Tuhan akan bawa dia ke negeri yang ditunjukkan kepada Tuhan buat Abram. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu jika Tuhan mau menambahkan kita di dalam kuasa. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu. Abram Pak bisa saja di dalam hatinya bertanya-tanya. Nanti di sana itu apa semuanya ada tersedia. Nanti apa di tempat yang baru itu apa semuanya bisa berjalan lancar. Apa bisa berjalan semua semulus seperti hari-hari ini dia berada di dalam rumah bapaknya, di tanah sanak saudaranya, ada sesuatu kejelasannya. Dia tinggal melakukan sesuatu hal yang tidak perlu repot-repot. Tetapi saya mau sampaikan disitulah Abram mempercayai yang namanya Yehovah Jireh. Bahwa Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan pada waktu sebelum Ishak disembelih dan mau dibawa untuk dikorbankan, dia sudah percaya bahwa Allah yang menyediakan. Dia bukan hanya sekedar percaya bahwa ketika Tuhan suruh Ishak bawa Ishak untuk dipersembahkan ke atas gunung, nanti Allah yang menyediakan. Disinilah kita sudah melihat bahwa Allah, Abram yakin bahwa Allah yang akan menyediakan. Amin. Kita mulai melatih. Hari ini ketika kita mau dikasih kuasa lebih besar lagi untuk bertambah-tambah lagi di dalam sesuatu perkara yang luar biasa, saya mau sampaikan bahwa Tuhan sudah menyediakan. Dia Yehovah Jireh. Bapak Ibu, ayo baca. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di ayat yang ketiga, engkau akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat.
Kuasanya makin besar, powernya makin besar. Tuhan ajak Abram, ayo naik level yuk, naik ke tempatku yuk. Naik untuk mencari perkara yang di atas yuk. Nah ini dia yang disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Cari perkara yang di atas. Ini semakin bertambah. Bayangkan jika Abram bilang, Tuhan cari aja saudaraku yang lain. Tuhan cari aja bangsaku yang lain. Tuhan cari aja. Abram sampai di situ saja. Tetapi Abram meresponi untuk mau bertambah. Ingat, di poin yang pertama untuk bertambah di dalam jumlah dan multiplikasi. Yang kedua adalah di dalam kuasa. Tuhan mau loh supaya saya dan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan kita yang muda-muda ini bertambah di dalam kuasa. Tentu harus minta kepada Tuhan. Tentu harus taat. Ingat Bapak Ibu, kita dapat kuasa bukan kita harus bertapa, kita harus semedi, kita harus melakukan satu ritual, tetapi Tuhan memberikan kuasa kepada orang-orang yang dikasihinya. Tuhan mau supaya kita memiliki kuasa. Amin. Ibu, bapak yang mendengar siaran ini, ibu juga diberi kuasa. Bapak-bapak juga diberi kuasa. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan melengkapi kita. Dia Yehova Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Saya yakin dan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga. Buka Alkitab kita. Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-17. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-17 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Begini firman Tuhan. Jadi aku telah berfirman. Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Haleluya, puji Tuhan. Di poin yang ketiga ini kita juga menemukan bahwa tetap Allah berfirman. Jadi perintah semakin bertambah adalah firman. Dan saya percaya kita sekalian kalau mau meresponi firman Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Kita akan mendapatkan berkat. Damai di hati kita, sukacita di hidup kita, ketenangan di jiwa kita. Dan saya percaya Tuhan pimpin kita. Poin yang ketiga ini perhatikan. Bahwa firman Tuhan bilang gini, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Kesengsaraan apa Bapak Ibu? Kesengsaraan di Mesir, jadi budak. Jadi orang yang bekerja untuk melakukan satu pekerjaan, mereka mengalami yang namanya aniaya, mereka mengalami namanya kesusahan, tidak bebas, tidak bisa kemana-mana. Mereka tidak punya tanah, mereka kehilangan hak. Tuhan bilang seperti ini, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Maha Pembebas. Tuhan mau supaya apa? Hei, orang Israel, hei kita sekalian, jangan engkau diam di tempat yang penuh dengan kesengsaraan, tetapi aku ingin mengeluarkan engkau. Aku akan menuntun. Firman Tuhan bilang ini, aku akan menuntun engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala derita, air mata, segala penderitaan kita, cobaan, ujian kita hanya sementara. Tuhan pasti akan angkat kita, bawa kita keluar dari segala sesuatu yang membuat kita sukar. Dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dengan cara apa Tuhan menuntun kita keluar dari kesengsaraan. Ini adalah satu uluran tangan Tuhan. Tuhan ingin menarik kita keluar dari kesengsaraan. Kesengsaraan apa di dalam dunia ini? Kesengsaraan apa yang mengikat jiwa kita mungkin. Hari-hari ini banyak orang yang terikat jiwanya mengalami kesengsaraan. Tuhan mau supaya kita ditarik, dituntun. Kalau ingat kata dituntun, pasti Bapak Ibu ingat tentang yang namanya Tuhan adalah gembalaku. Ya, dia menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Tuhan tuntun. Dari tempat yang tidak enak menuju tempat yang penuh dengan susu dan madu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di ayat 17 ini.
ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Padahal ketika Bapak Ibu baca di sini dengan jelas ada 6 bangsa, yaitu apa? Kanaan, apalagi Het, Amori, Feris, Hewi, orang Yebus, ada 6 bangsa yang akan dihadapi. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, 6 bangsa ini juga mendiami tanah di mana orang Israel akan masuk, tanah yang di mana penuh dengan susu madu. Orang-orang ini juga mengalami menikmati susu dan madu, tetapi sesungguhnya Tuhan menyediakan bukan untuk mereka, tetapi untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang pilihan Tuhan, untuk keturunannya dari Abraham, karena sumpah dan janji Tuhan untuk membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa ini? Ketika di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan Tuhan mau tarik ke satu tempat, di Tuhan tuntun, berarti dari yang tidak baik menjadi masuk ke dalam tempat yang baik. Amin. Tuhan mau tuntun kita dari tempat yang rusak menuju ke tempat yang baik. Di poin yang ketiga yang saya sampaikan, poin yang pertama ingat ya, bertambah di dalam jumlah dan multiplikasi. Yang kedua bertambah di dalam kuasa. Yang ketiga adalah bertambah dalam hal baik. Tuhan mau supaya kita bertambah dan bertambah di dalam hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari tempat yang tidak layak, dari tempat yang tidak sesungguhnya di situ Tuhan mau bawa kita. Hari-hari ini saya yakin ada banyak kesaksian di dalam hidupnya kita. Dulu kita hidupnya mungkin acak-acakan, tetapi ketika kita terima Tuhan, hidup kita mulai diubahkan. Amen. Saya tahu kita sekarang ada di situ. Kita bisa menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan. Mungkin kita dulu seperti itu. Karena ada orang yang datang membawa Injil keselamatan kepada keluarga kita dan kita menerimanya. Atau mungkin dari apa yang dilakukan dari hal-hal kecil mengubah sesuatu hal yang besar. Karena apa? Tuhan mau supaya kita mengalami Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia tuntun kita dari tempat yang tidak baik masuk ke dalam tempat yang baik. Kalau firman Tuhan pasti Dia genapi. Hari ini bersyukur, Tuhan, saya di dalam keadaan apapun, entah hari ini saya masih ada di dalam yang namanya permasalahan, pergumulan di dalam doanya saya, tetapi saya yakin bahwa Tuhan melepaskan saya. Saya yakin Tuhan akan membawa saya pada kemenangan. Mungkin hari ini kita yang mendengarkan firman Tuhan sedang dirundung yang namanya sakit penyakit. Saya yakin dan saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan saya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Semakin membaik. Melatih iman kita penting Bapak Ibu. Sebenarnya semakin bertambah itu dengan kata lainnya adalah naik level, naik tingkat. Semakin bertambah. Dulunya biasa, tapi bertambah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayo semakin bertambah di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan juga mau menambahkan kita dalam hal-hal yang baik. Ketika Tuhan menambahkan kepada hal yang baik, kita sih seringkali berpikir sebagai manusia, oh sampai level di sini saja Tuhan menambahkan sesuatu yang baik. Tetapi ternyata tidak loh. Tuhan tambahkan lebih lagi dari apa yang kita minta. Ya, pernah pasti ada orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Ini juga yang dialami oleh Raja Salomo ketika Raja Salomo minta hikmat penyertaan daripada Tuhan. Dia tidak meminta segala sesuatu yang ini itu, tetapi Tuhan menambahkan. Karena Tuhan tahu mana yang baik buat setiap umatnya. Tuhan tahu mana yang baik buat setiap kita kepunyaannya. Dan saya mau sampaikan pada sore hari ini, Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti tuntun kita. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Aman. Tuhan memegang tangan kanan kita. Tuhan menopang kita. Dan saya mau sampaikan pada hari ini, pada sore hari ini, siapapun Anda yang mendengarkan khotbah saya pada sore hari ini, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menuntun engkau dari kesengsaraan menuju dengan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Tuhan akan membawa engkau masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Dan saya yakin, karena ini adalah firman Tuhan, untuk semakin bertambah. Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, mereka sudah dikalahkan. Israel sudah masuk dan menduduki tanah perjanjian. Sampai hari ini, beranak cucu dan berketurunan, dia tetap Maha Allah, Maha baik, mengasihi Tuhan, mengasihi umatnya. Sampai hari ini tanah itu tetap subur. Hari ini tanah itu tetap diberkati oleh Tuhan. Hari itu tanah ini tetap menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa. Itu karena Tuhan menuntun mereka dari tidak baik menjadi baik. Hari ini ulurkan tanganmu. Tuhan, ini tanganku, tuntun aku, pimpin aku. Aku percaya Tuhan menuntun aku ke tempat yang baik. Jika engkau sudah ada di tempat yang baik, pada hari ini doamu seperti, Tuhan, aku ingin berdiam di sini. Biar aku boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Lebih baik, apa kata Daud, 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau engkau sudah tebus saya untuk menjadikan saya menjadi anak kepunyaanmu, menjadi milik. Terima kasih. Dan saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Poin yang keempat, poin yang terakhir. Ketika Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau menjadikan kita apa? Semakin bertambah. Haleluya. Yuk buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 19. Dapatkan kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 4 ayat 19. Inilah firman Tuhan. Perikopnya Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama, di ayat yang 19 saya akan bacakan bagi saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan kata pertama dari ayat 19 ini, Yesus berkata. Dari 3 poin pertama kita sudah mendengar bahwa Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Dan Allah yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Ketika Yesus berkata, Yesus juga berfirman. Dan saya percaya ini tetap di dalam firman-Nya Tuhan. Sekali lagi, 4-4-nya supaya kita semakin bertambah adalah bentuk dalam bentuk firman. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan digenapi dan sudah tergenapi. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, hidup seharusnya sekali lagi tidak terlepas dari namanya firman Allah. Ketika kita mau mengalami yang namanya semakin bertambah, kita tidak boleh lepas. Kita tidak boleh mengendorkan kerajinan kita. Kita tidak boleh mengendorkan segala sesuatunya untuk tidak berpaut dengan firman. Hari ini mari pautkan hidup kita dengan firman. Ada firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Karena di dalamnya ada kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bilang gini, Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-murid itu, marilah ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertambah yang keempat adalah bertambah dalam pelayanan dan panggilan Tuhan. Tuhan mau supaya kita apa? Bukan hanya sekedar menjadi penjala ikan, tapi beranjak menjadi penjala manusia. Tuhan mau supaya kita, ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Semakin bertambahnya Petrus yang dipanggil dan murid-murid yang dipanggil pada waktu itu, mereka memiliki kemampuan dan skill yang terbatas. Ya, yang mereka ahli di situ, di bidang itu. Mereka ahli di bidang menangkap ikan, ya di situ keahlian mereka. Tetapi Tuhan mengasah, Tuhan melengkapi, Tuhan melakukan sesuatu yang perkara supaya mereka semakin lama dipersiapkan. Dibuktikan dengan apa? Diutusnya 22 orang murid-murid itu untuk pergi, untuk memberitakan firman. 70 murid yang diutus pada waktu itu juga. Tuhan ajar mereka. Supaya apa? Mulai yang namanya beranjak naik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan utus 70 murid untuk ayo sebar. Masing-masing untuk memberitakan kemurahan Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan. Tuhan tidak ikut serta. Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, tapi mereka berjalan, Bapak Ibu.
Tuhan mau supaya kita juga mengalami yang namanya peningkatan, semakin bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani. Kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan secara iman. Mandek di sini. Jangan sampai. Hari ini ketahuilah bahwa selain kita dapat kuasa daripada Tuhan, Tuhan mau supaya kita naik level. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Ingat, jangan terbalik. Dari hamba Tuhan turun jadi yang namanya orang biasa. Istilah bukan orang biasa ya. Tidak melayani. Kalau dulu engkau melayani, hari ini mesti balik melayani Tuhan. Karena ladang Tuhan masih membutuhkan banyak-banyak orang yang mau untuk melayani. Ayo sungguh-sungguh giat-giat di dalam Tuhan. Lewat firman Tuhan juga pada sore hari ini, engkau jangan kendor usahamu, engkau jangan kendor kerajinanmu. Ayo tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu perhatikan dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4? Yang saya dapatkan bahwa Tuhan tidak pernah mengajak kita untuk turun. Tuhan selalu ajak kita untuk naik. Dari apa Bapak Ibu? Dari yang tidak punya apa-apa di Taman Eden ini, tapi Tuhan suruh untuk bertambah-tambah jumlahnya. Tuhan tidak pernah bilang, udah 2 aja, cukup dah 2 di situ. Enggak. Tetapi saya mendapatkan bahwa Tuhan tidak pernah mengajak kita turun. Tapi untuk naik. Sama di dalam apa yang kita baca di dalam Ulangan itu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan menjadi kepala bukan ekor, Bapak Ibu. Tuhan ajak kita bukan turun tetapi naik. Apalagi Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah mengajak kita hanya jadi penonton. Untuk naik level, untuk naik tingkat, untuk semakin bertambah, Tuhan nggak pernah ajak kita supaya, ayo deh, kamu jadi penonton aja. Kamu jadi penonton aja, nyaksiin aja. Nggak pernah seperti itu. Tuhan juga tidak pernah menyuruh kita supaya pasif. Tuhan mau supaya kita tetap aktif untuk mengasihi Tuhan. Jika hari ini Bapak Ibu, ayo, dikasih kesempatan, dikasih peluang untuk melayani Tuhan. Di masa pandemi ini, masih pandemi, Tuhan mengizinkan kepada kita untuk melayani. Ayo layani Tuhan. Saya percaya Dia adalah yang mengasihi kita. Mari kita semakin bertambah. Mari kita semakin bertambah karena apa? Tuhan mau supaya kita naik level kita. Semakin bertambah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya tutup firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau menyampaikan satu hal. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan tahu apa yang baik buat domba-dombanya. Sekali lagi Tuhan tahu apa yang baik buat setiap kita. Tuhan tahu. Supaya domba-dombanya gemuk, supaya domba-dombanya dapat beranak pinak, Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan. Pada hari ini sekali lagi, Tuhan mengajak kita untuk semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan sambil juga saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk kita doa tutup dan doa berkat sekalian. Bapak, kami mengucap syukur pada sore hari ini, pada saat ini kami telah dengar firman Tuhan untuk supaya kami bertambah di dalam Engkau. Bukan satu perintah yang menjadi dadakan, tetapi perintah ini sudah ada sejak dulu dan dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan, kami mau meresponi untuk semakin bertambah di dalam Engkau. Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan, kebisaan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kepada kami. Firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Menguatkan iman kami. Membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Bapak, pada sore hari ini juga Tuhan menurunkan berkat-Mu pada hamba-Mu ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan urapi hamba-Mu ini. Untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan menjaga hidup hamba-Mu ini di dalam anugerah Tuhan. Dan kami yang melayani pada sore hari ini pun juga disertai oleh Tuhan. Dan kami yang ada bersama-sama beribadah pun kami disertai oleh Tuhan. Pada sore hari ini kami berdoa secara khusus buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Turunkan berkat, rahmat, anugerah Tuhan kepada mereka. Di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan mereka boleh melihat buah-buah jemaat-jemaat yang berbuah di dalam Engkau. Domba-domba yang sehat, domba-domba yang menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Berkati anak cucu menantu mereka. Berkati pelayanannya. Kami juga percaya Tuhan menaungi mereka. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk staf penggembalaan yang ada. Tuhan menjagai mereka. Tuhan memberkati kehidupan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat kesediaan hati. Pelayanan apa yang mereka berikan. Apa yang mereka persembahkan. Boleh menjadi satu persembahan yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga sertakan dalam tangan Tuhan. Para ketua seksi, para ketua komisi. Tuhan berkati mereka. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha. Tuhan berkati mereka. Mereka yang berstudi. Tuhan berkati mereka. Setiap ibadah yang dilaksanakan secara online maupun onsite, Tuhan berkati, naungi kami. Kami percaya naungan Tuhan menyertai kami. Dan pada sore hari kami bawa jemaat-jemaat Tuhan, domba-domba kepunyaan Tuhan. Dan kami berdoa pada sore hari ini untuk Bapak Acap dan Ibu Acu. Tuhan sertai mereka. Diberi kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan menyertai. Juga Ibu Holly, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau Ibu Holly Tuhan, dia sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Juga pada sore hari kami bawa seorang Bapak Simon Sugiarto Tuhan. Yang sedang stroke. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah hidupnya. Fungsi normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudari Christine Tuhan. Dari keluarga besarnya Ibu Riniwati. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan sehatkan. Kandungan bayinya Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Tuhan yang menyertai keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa Stefanus Wijaya, juga Verlina. Tuhan menyertai keluarga ini dalam anugerah Tuhan. Kami sertakan di dalam doa Pak Santo, Pak Acit, Ibu Ritawati, Ibu Komalayanti, Ibu Lianhua, Ibu Novi. Dalam anugerah Tuhan mereka aman tentram. Kalau ada sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan. Segala sesuatu yang tersumbat Tuhan lancarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa buat Pak Jong Luk Lim pada sore hari ini. Kuatkan, sehatkan. Dan kami percaya Pak Jong Luk Lim bersama istrinya, bersama dengan anak cucu menantunya, baik yang ada di Jakarta, di luar kota, atau di luar negeri, dalam anugerah. Lindungi mereka ya Allah. Kami berdoa pada sore ini buat Pak Dedi, Ibu Yuli. Kami berdoa buat Ibu Ien Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarganya Bu Lalan. Mari Tuhan tolong mereka. Sembuhkan mereka. Kuatkan mereka. Khusus buat Ibu Ien kami berdoa. Jamah dia dalam nama Yesus. Tuhan tahirkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudari Wati Liminadi. Tuhan kuatkan, pulihkan. Terima kasih Tuhan. Jagai dia, naungi dia. Kami percaya masa depan gilang gemilang yang cerah Tuhan sudah sediakan. Bapak kami juga berdoa buat anak-anak yang akan bersekolah besok Tuhan. Karena sudah dilakukan sekolah secara tatap muka. Kami berdoa dari tempat ini. Minta Tuhan tutup bungkus mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak cucu kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Jagai mereka. Mereka keluar dari rumah dengan tubuh yang sehat. Mereka boleh pulang dengan tubuh yang sehat. Mereka boleh mengasah ilmu dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa dan memohon anugerah Tuhan. Ketika kami keluar dari rumah dengan tubuh yang sehat. Kami pulang dengan tubuh yang sehat. Tidak terpapar. Kami kuat. Antibodi kami bagus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Supaya di dalam tubuh kami tidak ada yang tersumbat. Semuanya lancar. Tidak ada infeksi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Pertolongan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan menaungi kami, memagari kami. Anugerah Tuhan heran sempurna atas hidup kami. Dan pada sore hari ini Tuhan juga kami berdoa. Setiap kami yang berusaha diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan boleh berhasil. Apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Hasilnya maksimal. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pada sore hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami. Kami meminta dengan iman. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan segala sesuatu berkat berkelimpahan pada kami. Pada sore hari ini Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Dengan iman kami menerimanya di dalam nama Yesus. Tuhan menjaga kami, memelihara kami. Dengan iman kami terima di dalam nama Yesus segala sesuatu hal yang baik.
Dengan iman kami percaya ada perkataan berkat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekarang hari ini sampai Maranatha, Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ucapkan sekali lagi selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan melindungi kita sekalian. Ada sedikit pengumuman penting nanti tanggal 13-14 kami dari GBI BPD GBI DKI Jakarta akan mengadakan seminar, bukan seminar, pelatihan. Bentuknya formatnya pelatihan untuk kita bisa menggunakan sosial media khususnya Facebook untuk berjualan. Ayo, undangannya, bukan undangannya ya, link Zoom-nya nanti di-share sama Yuni. Kalau yang mau minta langsung sama dia ya. Ini memang khusus terbatas untuk rekan-rekan di GBI. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita pakai Zoom-nya Zoom BPD, cuma hanya 500 peserta. Jadi memang siapa cepat dia dapat, dan memang diusahakan terlebih dahulu buat kita orang-orang yang ada di DKI Jakarta, di GBI, tetapi Anda bisa menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Udah, itu aja informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi. Shalom ya. Shalom, shalom. Damai sejahtera Tuhan. Bye.